let it bang, bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriya dari Prodi S1 Akuntansi Universitas Pamulang. Jadi pada video kali ini, saya dan kedua teman saya, yakni Arina Adila dan Lala Marisa, akan membahas mengenai definisi dan ruang lingkup dalam pemasaran. Hal ini guna memenuhi mata kuliah manajemen pemasaran. Jadi, definisi dan ruang lingkup pemasaran ini terdapat dalam mata kuliah manajemen pemasaran. Untuk lebih jelasnya, yuk kita ke pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 manajemen pemasaran akan memberikan materi yaitu definisi dan ruang lingkup pemasaran. Dimulai dari saya, Arina Adila, yaitu 1. Prinsip-prinsip dasar marketing. A. Kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Kebutuhan individu needs akan suatu keadaan dari perasaan kekurangan. Keinginan wants adalah kebutuhan manusia yang dibentuk oleh budaya dan kepribadian. Nah, ketika daya beli didukung, keinginan menjadi permintaan atau demand. B. Definisi pemasaran. Pemasaran atau marketing adalah kegiatan manusia yang menangani kebutuhan dan keinginan melalui proses pertukaran. Lanjut C. Proses pemasaran. Proses pemasaran yaitu 1. Memahami pasar dan kebutuhan serta keinginan pelanggan. 2. Merancang strategi pemasaran yang digerakkan oleh pelanggan. 3. Membangun program pemasaran yang terintegrasi dan yang memberikan nilai yang unggul bagi produk. 4. Membangun hubungan yang menguntungkan dan menciptakan kepuasan bagi pelanggan. 5. Menangkap nilai dari pelanggan untuk menciptakan keuntungan dan ekuitas pelanggan. D. Rantai nilai. Ada 5 kegiatan utama dan 4 kegiatan pendukung yang memberikan nilai dan biaya pada bisnis tertentu. 5 kegiatan utamanya yaitu 1. Memasukkan logistik atau bahan ke dalam bisnis atau usaha. 2. Ganti bahan baku untuk operasi atau produk jadi. 3. Pengiriman produk akhir secara eksternal atau produk jadi. 4. Menjual produk bersamaan dengan penjualan. 5. Menyediakan layanan produk. Adapun 4 kegiatan pendukungnya yaitu 1. Pengadaan produk. 2. Pengembangan teknologi. 3. Manajemen sumber daya manusia. Dan 4. Infrastruktur perusahaan. E. Penawaran produk, jasa, dan pelanggan. Kebutuhan dan keinginan konsumen dipenuhi melalui penawaran pasar atau market offering, yang merupakan produk, jasa layanan, data informasi, atau kombinasi pengalaman yang dapat dipasarkan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan. F. Kepuasan pelanggan. Pelanggan membentuk harapan tentang nilai dan kepuasan yang ditawarkan di pasar yang berbeda. Pelanggan yang frustasi, banyak dari mereka yang sering beralih ke pesaing, bahkan mencuri produk yang dibeli dari orang lain. Lanjut slide berikutnya. Memahami perkembangan ilmu marketing dari berbagai pendekatan. Yaitu A. Definisi pemasaran berdasarkan konsep utama atau inti. Di masa lalu, perusahaan memiliki dan mengelola sebagian besar sumber daya yang masuk ke dalam bisnis. Tetapi itu telah banyak berubah. Banyak perusahaan yang mampu meningkatkan kualitas dan mengurangi biaya melalui kompetensi utama. Nah, apa itu kompetensi utama? Kompetensi utama adalah sektor teknis, keahlian, dan manufaktur produksi khusus, di mana berbagai peluang menunjukkan kelengkapan proses bisnis yang lebih luas. Kompetensi utama ada 3 karakteristiknya, yaitu 1. Kompetensi ini merupakan sumber keunggulan kompetitif karena memberikan kontribusi besar bagi manfaat pelanggan. 2. Kompetensi utama dapat diterapkan di pasar yang berbeda.
3. Kompetensi pesaing utama yang meniru pesaing dapat sulit ditiru oleh pesaing. Lanjut slide berikutnya, B. Pasar. Pasar adalah kumpulan pembeli aktual dan potensial dari suatu produk. Definisi pemasaran ini berdasarkan pada konsep utama atau inti yang mencakup kebutuhan, needs, keinginan, wants, dan permintaan, demand. C. Pertukaran hubungan. Pemasaran terdiri dari upaya untuk membangun dan memelihara hubungan pertukaran apapun dengan pelanggan sebagai sasarannya, termasuk produk, layanan, gagasan, atau objek lain yang diinginkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lala Marisa. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi dan orientasi manajemen pemasaran. Yang pertama yaitu adalah manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran dapat diartikan sebagai analisis, perencanaan, implementasi, dan pengelolaan program yang dirancang untuk menciptakan, membangun, dan mempertahankan pertukaran yang menguntungkan dengan pasar sasaran untuk mencapai tujuan organisasi. Lalu yang kedua yaitu strategi pemasaran yang digerakkan oleh pelanggan. Tujuannya adalah untuk menemukan, menarik, mempertahankan, dan menumbuhkan tingkat pelanggan, menciptakan dan memberikan nilai kepada pelanggan. Lalu yang ketiga yaitu memilih pelanggan yang akan dilayani. Perusahaan harus terlebih dahulu memutuskan siapa yang akan dilayani, membuat segmentasi pasar dan target pemasaran. Kemudian memutuskan bagaimana melayani pelanggan dan memberikan properti nilai yang mengarah ke hubungan jangka panjang. Lalu yang keempat yaitu orientasi manajemen. Ada 4 alternatif yang membentuk dasar strategi pemasaran. Penjelasan ada di slide berikutnya. Selanjutnya yaitu 4 konsep alternatif yang membentuk dasar strategi pemasaran. Yang pertama adalah konsep produksi. Fokus pada peningkatan efisiensi produksi dan distribusi. Lalu yang kedua yaitu konsep produk. Produk yang menawarkan kualitas kinerja dan fitur inovatif tertinggi. Lalu yang ketiga yaitu konsep perdagangan. Digunakan yang tidak diharapkan pelanggan untuk dibeli dalam keadaan normal seperti asuransi atau donor. Lalu yang keempat, konsep pemasaran untuk mempertahankan atau meningkatkan kesejahteraan konsumen atau masyarakat. Strategi pemasaran menekankan bahwa perusahaan menyediakan pelanggan dengan pelayanan dan apa yang perusahaan buat untuk mereka selanjutnya. Perusahaan mengembangkan program pemasaran terpadu yang memberikan nilai yang sangat dibutuhkan pelanggan. Perangkat lunak pemasaran mengembangkan hubungan dengan klien dengan mengubah strategi pemasaran menjadi tindakan. Program pemasaran adalah campuran dari pemasaran perusahaan. Hal ini merupakan seperangkat alat pemasaran yang digunakan perusahaan untuk menerapkan strategi pemasaran. Perusahaan harus memasukkan semua alat bauran pemasaran ini ke dalam program pemasaran komprehensif yang memberikan nilai diharapkan kepada pelanggan terpilih. Lalu yang B yaitu tingkat langkah pertama dalam proses pemasaran. Yang pertama yaitu memahami kebutuhan pasar dan pelanggan. Lalu yang kedua, mengembangkan strategi pemasaran yang digerakkan oleh pelanggan. Lalu yang ketiga, menciptakan program pemasaran. Yang C yaitu manajemen hubungan pelanggan. Customer Relationship Management atau CRM adalah seluruh proses membangun dan memelihara hubungan yang menguntungkan bagi klien dengan menyediakan kebutuhan dan kepuasan pelanggan pada tingkat tinggi. Nah, tujuan dari manajemen hubungan pelanggan ini adalah untuk menciptakan modal dan pelanggan tingkat tinggi. Lalu yang D yaitu untuk keberhasilan dalam pemasaran, perusahaan membutuhkan fitur
Fitur tersebut yaitu yang pertama, pahami nilai pelanggan, yang kedua, ciptakan nilai pelanggan, yang ketiga, berikan nilai pelanggan, lalu yang keempat, peroleh nilai pelanggan, dan yang terakhir yaitu jaga nilai pelanggan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitria, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai manajemen hubungan pelanggan. Jadi, dalam manajemen hubungan pelanggan terdapat strategi penciptaan nilai pelanggan, di mana kunci utama dari hubungan langgan dengan pelanggan adalah nilai kepuasan pelanggan itu sendiri. Yang kedua adalah tingkat pelanggan dan peluang pelanggan. Jadi perusahaan bebas nih menentukan standar atau tingkatan peluang pelanggannya. Hal ini tergantung dari tujuan atau sasaran pasar dari perusahaan tersebut. Yang ketiga adalah strategi penciptaan atau pengembalian nilai pelanggan. Hal ini berguna apabila telah terciptanya hubungan baik dengan pelanggan, maka perusahaan wajib meningkatkan kepuasan atau hubungan baik dengan pelanggan tersebut. Apabila telah tercipta hubungan baik, maka hal tersebut akan berdampak positif bagi perusahaan yang secara otomatis meningkatkan manfaat jangka panjang untuk perusahaan tersebut dalam menciptakan laba atau profit. Baiklah, materi selanjutnya yakni mengenai manajemen hubungan kemitraan dalam era saat ini, meliputi mengelola hubungan kemitraan yang artinya perusahaan selain membangun hubungan baik dengan pelanggan, juga harus membangun hubungan baik dengan mitra atau partner kerjanya. Yang kedua adalah membangun loyalitas dan retensi pelanggan, yang artinya apabila telah tercipta hubungan baik dengan pelanggan, maka pelanggan tersebut akan merasa bahagia dan bahkan setia dengan perusahaan Anda, atau bahkan secara sukarela memberitahu orang lain tentang perusahaan dan produk yang Anda miliki. Yang ketiga, meningkatkan atau membuka pangsa pasar. Dengan terciptanya hubungan baik dengan pelanggan, maka pangsa pasar dari perusahaan Anda akan terbuka lebar. Yang keempat adalah menumbuhkan ekuitas pelanggan. Manajemen hubungan pelanggan merupakan prospek jangka panjang, yakni selain menciptakan pelanggan, tentunya akan menciptakan profit atau laba bagi perusahaan Anda. Baiklah, pembahasan selanjutnya yakni mengenai isu dalam pemasaran atau marketing. Hal ini berkaitan dengan perubahan kritis dalam pemasaran teknologi yang sejalan dengan perubahan pesat teknologi, mulai dari informasi, komunikasi, transportasi, sehingga menciptakan gaya baru dalam bidang pemasaran. Yang kedua adalah perubahan kritis dalam pemasaran global. Diharapkan pemasar tidak hanya bergantung pada pasar domestik atau lokal, tetapi juga memperhatikan peluang pada pasar global. Yang ketiga adalah perubahan kritis dalam pemasaran, tanggung jawab dan etika sosial, di mana semakin kesini perusahaan semakin mengedepankan tanggung jawab dan etika sosial dalam bidang pemasaran. Yang keempat adalah perubahan kritis dalam pemasaran berlaba, di mana biasanya strategi pemasaran itu mengedepankan profit atau laba, tetapi di sini ternyata pemasaran memegang peranan penting terhadap perusahaan nirlaba seperti rumah sakit, kampus, kebun binatang, atau orkestra. Yang kelima atau yang terakhir adalah perubahan besar dalam pemasaran, di mana hal ini sejalan dengan hubungan saat ini, yakni bahwa pemasar diharapkan mampu mendapatkan peluang lebih besar dari lingkungan sekitarnya, mitra pasar, dan yang terakhir adalah hubungan pelanggan yang dijalin dengan baik. Baiklah, saya rasa sudah cukup. Terima kasih. Oke teman-teman, jadi tadi kita udah dengar pembahasan mengenai definisi dan ruang lingkup pemasaran guna memenuhi mata kuliah manajemen pemasaran. Udah jelas ya apa aja tuh definisi dari ruang lingkup pemasaran, mulai dari meningkatkan hubungan dengan pelanggan, manajemen kemitraan, pengelolaan dalam perusahaan, dan lainnya. Oke, saya rasa sudah cukup. Semoga dengan adanya video ini bisa menambah wawasan untuk kita semua. Saya mewakili teman-teman saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.